Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salah satu sifat buruk yang banyak dimiliki oleh manusia adalah sifat kikir. Mungkin bisa dilihat di sekitar banyak orang kaya yang mau memanfaatkan harta yang dimilikinya tersebut untuk membantu orang lain, dan berapa banyak orang kaya yang menutup mata dan sangat sulit untuk membantu saudara atau tetangga yang membutuhkannya. Dan tahukah kalian sahabat beriman bahwa balasan bagi orang yang pelit adalah neraka, dan Allah telah menyiapkan tempat itu bagi mereka. Lantas seperti apa kengeriannya sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah neraka yang Allah siapkan untuk orang pelit, versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, sifat kikir adalah sifat yang mendorong seseorang untuk selalu menumpuk harta dengan cara tidak diinfakkan atau dibagi dengan orang lain. Seseorang yang telah dikuasai sifat kikir akan rela mengorbankan dirinya demi harta, dan dia sendiri tidak mau mengorbankan hartanya untuk kebahagiaan dirinya sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, sifat kikir ini sangat berpotensi membahayakan kehidupan manusia. Bukan hanya kehidupan individual, tapi juga kehidupan sosial dan bermasyarakat. Jika sifat kikir sudah meluas dalam kehidupan individu dan masyarakat, maka banyak kekacauan yang akan muncul. Hal ini karena seseorang yang dikuasai sifat kikir ini akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, meski dengan cara yang amoral, dan di sisi lain ia tidak akan peduli dengan kehidupan dan penderitaan orang lain. Namun tanpa pernah kita duga bahwa balasan bagi para orang yang kikir atau pelit adalah neraka. Benarkah itu sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Orang pelit akan sengsara. Sahabat beriman, pelit atau bakhil sangat berbeda dengan hemat atau frugal. Orang pelit pada dasarnya adalah orang yang sengsara karena dia tidak mau membagikan apa yang dia punya kepada orang lain, dan bahkan seringkali juga pada dirinya sendiri. Sementara orang hemat adalah orang yang memperhitungkan segala sesuatu yang ingin dikeluarkannya. Mengapa orang pelit sengsara? Karena mereka selalu diiringi rasa takut akan kekurangan yang berlebihan, ketakutan kehilangan segala sesuatu yang sudah dimilikinya, karena dia percaya dengan menguasai uang serta harta benda akan dapat memberinya rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan. Tapi entah kapan waktunya. Sifat pelit adalah salah satu penyakit yang harus dijauhi dan dibuang jauh-jauh. Quran Surat Al-Hadid ayat 23-24, karena ia adalah salah satu penyakit hati, penyakit perilaku, dan penyakit masyarakat. Penyakit itu tidak saja dari sisi agama, tapi juga dari kehidupan sosial selama ini. Mengapa Islam perlu mengatur kebahagiaan pendistribusian harta orang-orang yang diberi kelebihan? Tentu punya maksud dan tujuan, antara lain sebagai ajang interaksi sosial pada sesama manusia yang memang diciptakan tidak dalam kondisi strata yang sama secara kemampuan, perolehan rezeki dan derajat, serta kesempatan untuk meraih sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Sikap pelit atau bakhil itu sebenarnya justru akan mencelakakan diri sendiri. Quran Surat Muhammad ayat 38. Dan itu pasti, baik dari sisi sosial kemasyarakatan, apalagi dari sisi agama. Karena sikap pelit sahabat beriman adalah sikap antisosial. Orang-orang yang punya berlebihan harta justru diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain dengan cara membagikan sebahagiaan harta yang ada padanya. Dan nilai kebaikan itu bukan untuk orang yang menerima, tapi justru untuk diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7.
Dan belum tentu juga dengan memberikan sebahagiaan harta kepada orang lain akan mengurangi jumlah harta yang kita miliki. Karena para malaikat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang pelit dan juga untuk orang-orang yang suka membagikan hartanya lewat infak dan juga sedekah. Sudahkah kalian melakukannya, sahabat beriman? Ancaman bagi orang yang pelit. Allah berfirman, katakanlah kalau seandainya kamu menguasai pembendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena kamu takut membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kikir. Quran Surat Al-Isra ayat 100. Dari ayat tadi kita dapat melihat bahwa Allah sendiri mengatakan bahwa memang ada manusia yang memiliki sifat kikir, bahkan mungkin banyak. Padahal sifat kikir adalah sesuatu yang harus dihindari, sebab ada banyak ancaman bagi orang yang pelit. Yang pertama, harta yang ditahan akan dikalungkan ke lehernya kelak. Sahabat beriman, harta hanyalah titipan yang tidak akan dapat menolong atau membuat pemiliknya mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Orang yang kikir harta yang dikumpulkan dan ditahan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Ali Imran ayat 180. Kedua, diancam dengan neraka hutamah. Orang yang kikir juga kelak akan ditempatkan di tempat yang terburuk, yaitu neraka hutamah. Allah menyebutkannya di dalam firman-Nya sebagai berikut, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung kikir. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-7. Bagaimana sahabat beriman? Mengerikan sekali bukan? Yang ketiga, akan dibinasakan Allah dan diganti dengan kaum lain. Allah membenci sifat kikir, dan bagi Allah ada hal yang kecil untuk membinasakan umatnya yang kikir dan menggantinya dengan umat yang lebih baik. Allah berfirman, ingatlah, kamu ini orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak kepadanya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Quran Surat Muhammad ayat 38. Apakah kita sudah termasuk ke dalam golongan umat yang menghidupkan sedekah? Atau justru termasuk golongan yang pelit dan kikir yang gemar menahan harta dari bersedekah, sahabat beriman? Gambaran neraka hutamah. Tahapan akhir setelah kehidupan manusia di dunia adalah akhirat. Di sini manusia akan mendapat ganjaran surga atau neraka, tergantung dari amal dan perbuatannya. Bagi manusia yang selama hidup di dunia berbuat kebaikan seperti bersedekah dan berzakat, akan mendapat balasan surga yang keindahannya tidak bisa dibayangkan. Sebaliknya, jika manusia yang selama hidupnya melakukan keburukan seperti mendustakan Allah dan Rasul-Nya, akan masuk ke dalam neraka dan akan mendapat siksa neraka. Dan bagi orang-orang pelit, maka neraka hutamah yang pedih dan penuh siksa tempatnya kembali. Bukan hanya untuk para pencela, hutamah diisi juga oleh orang-orang yang mengagungkan harta. Padahal kita tahu dari setiap rezeki yang Allah berikan, terdapat hak orang lain di dalamnya. Dalam surat Ali Imran ayat 180 digambarkan pula balasan bagi orang yang bakhil dengan harta yang dimiliki.
Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan bumi. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah meninggalkan sifat pelit sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.